Kami dari mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas AKBP Nomensen Medan akan menjelaskan tentang aliran pengembangan matematika dan pendidikan matematika oleh Noveria Dahi, Mindo Juliani Kalubis, dan Evita Erlitna Bolsubakti. Aliran-aliran pengembangan matematika. Akar kata filsafat secara etimologi dapat dilacak pada bahasa Yunani yang artinya pilihan, yang berarti cinta, dan Sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat berarti cinta pada kebijaksanaan. Dengan berfilsafat akan diperoleh hakikat segala pengetahuan atau pengetahuan yang terdalam. Ada 4 hal yang mendorong manusia itu berfilsafat, yaitu yang pertama keraguan, kedua ketakjuban, ketiga ketidakpuasan, dan yang keempat hasrat bertanya. Untuk mencapai pengetahuan terdalam, maka berfilsafat dilakukan dengan berpikir radikal sampai ke akar-akarnya, mencari azas atau esensi dari setiap realita, memburu kebenaran, mencari kejelasan, seluruh realitas, serta berpikir rasional, logis, dan sistem. Menurut P. Hilton, matematika lahir dan berkembang karena adanya keinginan manusia untuk mensistematisasikan pengalaman hidupnya, menatanya dan membuatnya mudah dimengerti, supaya dapat meramalkan dan bila memungkinkan pengendalian peristiwa yang akan terjadi pada masa depan. Perkembangan matematika bersifat evolutif, akumulatif, dan dikembangkan serta disumbang oleh berbagai bangsa di seluruh dunia. Filsafat matematika dikembangkan melalui isu-isu eksternal seperti sejarah, asal-usul, dan praktek matematika dengan isu-isu internal seperti epistemologi dan ontologi. Metode yang digunakan untuk melakukan klasifikasi aliran-aliran dalam filsafat matematika salah satunya menggunakan kriteria kecukupan filsafat matematika dalam buku Ernest pada tahun 1991, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, pengetahuan matematika di sini mencakup tentang sifat, justifikasi, dan asal-usul pengetahuan. Yang kedua, tentang objek matematika, di sini mencakup tentang ruang lingkup dan asal-usul objek matematika. Yang ketiga, aplikasi matematika, mencakup tentang efektivitas matematika dalam mengembangkan sains, teknologi, dan aplikasi lainnya. Dan yang keempat, praktek matematika, mencakup tentang aktivitas matematikawan dulu dan sampai sekarang. Kriteria tersebut saat ini melahirkan beberapa aliran filsafat matematika, yaitu Platonisme, absolutisme, dan falibilisme. Selanjutnya, kami akan menjelaskan beberapa aliran-aliran yang muncul dalam filsafat matematika. Yang pertama, aliran Platonisme. Aliran ini menganggap matematika adalah kebenaran mutlak dan pengetahuan matematika merupakan hasil kebenaran mutlak. Platonisme memandang objek-objek matematika adalah real dan struktur matematika adalah sebagai eksistensi realitas yang ideal dan bebas dari filsafat manusiawi. Kegiatan matematika adalah proses menemukan hubungan-hubungan yang telah ada di alam semesta. Kurt Gödel sebagai salah satu pengusung Platonisme di zaman modern sekarang ini menyatakan bahwa bilangan adalah abstrak, sehingga diperlukan adanya eksistensi suatu objek yang bebas dari pikiran manusia untuk menyatakannya. Intinya aliran Platonisme itu dapat didefinisikan sebagai keberadaan, artinya adanya benda-benda matematika. Yang berikutnya keabstrakan, adanya objek matematika yang abstrak, dan yang ketiga independen. Aliran yang kedua adalah aliran absolutisme. Aliran ini mengatakan pengetahuan matematika terdiri dari kebenaran yang sudah pasti dan tidak dapat diubah kebenarannya, yang bersifat absolut atau mutlak, merupakan satu-satunya realitas pengetahuan yang sudah pasti dan kebenarannya hanya tergantung pada logika dan kebenaran yang terkandung dalam istilah-istilahnya. Munculnya aliran absolutisme dalam matematika dipicu oleh adanya perbedaan setidaknya dalam 2 aliran berikut. Pertama,
Pandangan umum bahwa matematika merupakan resultan antara sistem aksi matematik dan sistem logika. Pandangan ini menyatakan eratnya hubungan antara matematik dengan logika. Sebagian menganggap logika matematika tercakup dalam matematika. Dan sejalan dengan hal itu, intuisionisme berpendapat logika adalah cabang dari matematika. Sementara yang tidak setuju menyatakan bahwa logika adalah segalanya, sedangkan matematika adalah sebagian kecil dari logika, atau matematika adalah cabang dari logika, atau aliran logisme. Kedua, terjadinya krisis landasan matematika yang melanda fondasi teori himpunan dan logika formal, membawa matematikawan mencari landasan filsafat untuk merekonstruksi matematika agar diperoleh landasan yang lebih kokoh. Kedua kenyataan ini memunculkan 3 arus utama filsafat matematika, yaitu aliran logisme dipimpin oleh Russell dan Whitehead, aliran intuisionalisme dipimpin oleh Brouwer, dan aliran formalisme dipimpin oleh David Hilbert. Aliran yang ketiga adalah aliran falibilisme. Menurut falibilisme, kebenaran matematika dapat menjadi subjek yang begitu sederhana dan dalam banyak hal dapat dikritisi. Kebenaran matematika bersifat tidak sempurna atau fallible, tidak kokoh dan di masa depan dapat dikoreksi serta direvisi. Aliran falibilisme menyatakan bahwa isi matematika murni pada akhirnya diturunkan dari dunia material. Menurutnya, matematika menangani hubungan kuantitatif dalam dunia nyata, sehingga asumsi kebenaran seperangkat aksioma baru akan nampak terbukti setelah melalui masa-masa panjang pengamatan dan pengalaman atas realitas, bukan berdasarkan pembuktian secara deduktif aksiomatik. Hal ini didukung oleh kemampuan operasi matematika diterapkan pada dunia nyata dan mendapatkan hasil yang bermakna, yang memperlihatkan adanya tarik-menarik atau afinitas antara matematika dan dunia nyata, sehingga matematika memiliki kegunaan praktis. Selanjutnya dari aliran falibilisme, menurut Lakatos, banyak hasil kerja ahli matematika, ahli logika, dan filosof yang berpandangan bahwa tidak mungkin terdapat kepastian yang lengkap dalam matematika. Bahkan, mereka cenderung mendukung bahwa pengetahuan matematika mempunyai dan memerlukan landasan empiris sebagai pintu masuk untuk menolak absolutisme. Penolakan terhadap absolutisme tidaklah berarti bahwa matematika terbuang dari Taman Eden, tidak mempunyai realitas yang pasti dan kebenaran. Hilangnya kepastian tidak berarti hilangnya pengetahuan, sebab falibilisme menyatakan bahwa pandangan absolutisme hanyalah sebuah idealis berlebihan dan lebih sebagai sebuah mitos belaka. Bagi aliran falibilisme, matematika yang dikembangkan aliran absolutisme adalah dongeng indah yang tidak membumi. Di abad pertengahan, selain ketiga aliran klasik di atas, muncul aliran-aliran lain dalam pengembangan matematika dan pendidikan matematika yang diantaranya yang pertama, empirisisme. Empirisisme adalah suatu bentuk realisme yang menyangkal bahwa matematika dapat dikenal priori juga. Dikatakan bahwa ditemukan fakta-fakta matematik dengan riset secara empirik, seperti fakta-fakta dalam ilmu pengetahuan lainnya. Empirisisme matematik kontemporer diformulasikan oleh Quine dan Putnam. Putnam sangat kuat menolak sebutan Platonis sebagai akibat ontologi yang terlalu spesifik yang tidak memerlukan praktek matematik dalam arti real. Ia menganjurkan suatu bentuk realisme real yang menolak kebenaran yang mistik dan menerima banyak puisi empirisisme dalam matematika. Putnam telah terlibat dalam menciptakan sebuah realisme murni. Yang kedua, konstruktivisme. Seperti intuisionisme, konstruktivisme melibatkan prinsip regulatif bahwa hanya bentuk matematik yang dapat dikonstruksi secara eksplisit dengan akal tertentu. Dalam sudut pandang ini, matematika adalah sebuah latihan dari intuisi manusia.
bukan permainan yang dimainkan dengan simbol-simbol yang tanpa arti, atau matematika adalah wujud yang dapat menciptakan langsung melalui aktivitas mental. Sebagai tambahan, beberapa pengikut sekolah ini menolak pengaktifan non-konstruktif seperti pembuktian dengan kontradiksi. Yang terakhir yaitu fiksionalisme. Fiksionalisme dalam matematika diperkenalkan dalam tahun 1980 ketika Rutherford mempublikasikan Science Without Numbers yang menolak dan bahkan membalikkan argumen Quine, di mana Quine menganggap bahwa matematika harus ada untuk teori-teori sains terbaik, sehingga diterima sebagai kebenaran yang membicarakan tentang wujud yang ada secara independen. Field melanjutkan untuk merehabilitasi matematika sebagai jenis fiksi yang bermanfaat.